Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atua Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pada video ini Mimin akan bahas mengenai informasi terbaru yang ada di One Piece Magazine volume 10. One Piece Magazine adalah salah satu sumber beberapa data per One Piece-an yang akurat, yang kadang informasinya memang tak diungkapkan di panel manga maupun animenya. Oke, langsung aja kita bahas poin yang pertama, yaitu tentang topi jerami. Ya, topi jerami sudah menjadi barang yang ikonik dalam cerita One Piece. Topi jerami ini bahkan sudah dipakai Roger ketika baru memulai perjalanannya. Hingga sekarang topi itu dipakai oleh sang karakter utama, yaitu Monkey D. Luffy. Kemudian di One Piece Magazine volume 10 ini terkonfirmasi bahwa topi jerami yang ada di Mariejoa berhubungan dengan prediksi Madame Charlie mengenai kehancuran pulau manusia ikan yang akan dilakukan oleh Luffy. Iya, tentu kita masih ingat dengan arc pulau manusia ikan, di mana Luffy diprediksikan akan menghancurkan pulau tersebut. Dan ternyata hal itu sepertinya akan benar-benar terjadi jika melihat fakta baru yang muncul di One Piece Magazine volume 10 ini. Lalu selanjutnya yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana skema hubungan antara Luffy, topi jerami Mariejoa dengan kehancuran pulau manusia ikan. Tapi tentu hal itu belum dapat dijawab dengan pasti saat ini. Yang bisa kita lakukan hanyalah memprediksikan dengan mengaitkan petunjuk-petunjuk yang sudah muncul hingga saat ini. Dan menurut prediksi kami, topi jerami yang ada di Mariejoa memiliki kemampuan penghancur yang dahsyat, yang nantinya akan digunakan oleh Luffy ketika menghancurkan pulau manusia ikan. Lalu jika bicara tentang senjata penghancur yang memiliki kekuatan besar, tentu masuk akal jika mengaitkan hal itu dengan senjata kuno. Nah, kami menduga topi jerami itu adalah Uranus, yang merupakan salah satu dari 3 senjata kuno. Selama ini bentuk dan wujud Uranus belum dikonfirmasi. Ya, walaupun ada teori yang mengatakan jika Uranus adalah benda berbentuk seperti telur yang dibawa oleh Roger di kapalnya. Tapi kembali lagi, semua itu barulah prediksi. Lalu jika topi jerami itu adalah Uranus, kami rasa akan cocok dengan kedua senjata kuno yang lain, dan juga tentunya cocok dengan Luffy yang akan menggunakan ketiga senjata kuno tersebut, di mana Poseidon adalah rekan Luffy, lalu Pluton adalah kapal atau tunggangan Luffy, dan terakhir Uranus adalah senjata Luffy. Oke, selanjutnya informasi kedua yang akan kita bahas adalah mengenai 10 nakama yang akan menemani Luffy mendapatkan One Piece. Iya, ketika pertama kali berlayar, Luffy mengatakan mengenai 10 orang. Nah, karena hal itu terjadi penafsiran yang berbeda di kalangan para fans. Ada yang menganggap bahwa Luffy termasuk dalam 10 orang itu, yang berarti total kru topi jerami dengan kaptennya adalah 10. Lalu ada juga yang menganggap bahwa Luffy tak termasuk dalam 10 orang yang dia katakan, yang berarti total kru topi jerami dengan kaptennya adalah 11 orang. Akhirnya di One Piece Magazine volume 10, hal yang menjadi perdebatan itu terkonfirmasi bahwa Luffy tak termasuk dalam 10 orang yang dia maksud. Jadi formasi lengkap bajak laut topi jerami seharusnya adalah 11 orang. Nah, jika seperti itu, otomatis masih ada 1 kursi kosong dalam kru bajak laut topi jerami. Karena setelah Jinbe resmi bergabung, total kru topi jerami dan kaptennya baru 10 orang. Lalu kira-kira siapa yang paling cocok untuk mengisi kursi kosong itu? Menurut kami sih ada 2 orang yang paling mungkin akan menjadi last nakama bajak laut topi jerami. Dan keduanya masih aktif dalam pertempuran Wano Kuni yang saat ini masih berlangsung. Mereka berdua adalah Carrot dan Yamato. Pertama kita bahas Carrot. Sosok kelinci dari suku Ming ini sudah cukup lama ikut kru topi jerami, mulai dari Arc Zoo, lalu Whole Cake, hingga sekarang ada di Wano. Secara kedekatan pribadi dengan kru topi jerami, kami rasa Carrot ini sudah cukup dekat. Lalu di sisi lain, Yamato juga memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk bisa bergabung dengan bajak laut topi jerami. Karena selain kuat, Yamato juga memiliki semangat seperti Oden Kozuki yang suka akan petualangan,
Bahkan lebih dari itu, Yamato mengaku sebagai Oden. Jadi kami rasa skenario bahwa Oden pernah mencapai Laftel mungkin akan terulang lagi, dengan Yamato yang menggantikan posisi Oden Kozuki. Lalu selain kedua orang itu, sebenarnya masih ada beberapa nama lagi yang juga cukup potensial untuk menjadi Latsnakama bajak laut topi jerami. Dan nama-nama mereka juga sempat disinggung oleh para fans. Misalnya seperti Caesar yang cocok untuk mengisi posisi sebagai ilmuwan di kru topi jerami. Lalu ada juga Karibo yang kemampuan buah logianya terlihat cukup berguna, baik dalam pertempuran langsung maupun dalam misi penyusupan. Lalu yang terbaru ada di Asterix yang di chapter lalu baru saja menyatakan ingin bertarung bersama-sama dengan Luffy. Iya, tampaknya hal ini akan menarik untuk dinantikan, karena jika One Piece memang akan berakhir dalam 4-5 tahun lagi, maka Latsnakama bajak laut topi jerami harusnya bergabung setelah arc Wano ini selesai. Oke, selain pembahasan mengenai 2 poin penting itu, kami juga akan memperlihatkan 2 bentuk Devil Fruits yang muncul di One Piece Magazine volume 10. Yang pertama adalah buah Sube-Sube milik Alvida. Sube-Sube no Mi adalah buah tipe Paramecia yang membuat penggunanya menjadi licin, membuat semua hampir serangan dan objek meluncur di atas tubuhnya, melindungi pengguna dari luka akibat serangan lawan. Bentuk buahnya memang terlihat licin seperti ini. Lalu yang kedua adalah buah Moku Moku milik Smoker. Moku Moku no Mi adalah buah tipe Logia yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, mengendalikan, dan berubah bentuk menjadi asap sesuai keinginannya. Bentuknya sih juga terlihat khas banget dengan bentuk asap. Oke, itu aja pembahasan mengenai poin-poin penting yang sudah terungkap di One Piece Magazine volume 10. Ya, memang belum lengkap sih. Nanti jika ada poin penting lagi yang muncul, mungkin akan kami bahas pada video yang lain. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!